Assalamualaikum, selamat pagi. Sama ini kukira Baik, alhamdulillah ya, selamat pagi di pagi hari yang cerah ini di hari Sabtu, tentunya di tanggal 21 Juni 2025. Pagi hari ini kita join di webinar ya. Selamat datang saya ucapkan, baik yang lagi di perjalanan, lagi masak mungkin ya weekend gitu ya, atau mungkin lagi yang olahraga, atau mungkin lagi persiapan treatment mungkin di klinik gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dan selamat datang di webinar kali ini. Ya, kali ini pembahasannya mengenai tentang treatment turunan stem cell. Nah, itu kayak gimana sih gitu ya? Kita sama-sama penasaran di pagi hari ini dan tentunya nanti akan membersamai kita semua di sini salah satu narasumber yang luar biasa banget ini beliau eh, yang hadir di tengah-tengah kita di pagi hari ini nanti ya. Sambil nunggu beliau hadir ya, kita coba absen dulu boleh dari teman-teman semuanya. Mungkin kita absen dulu, jangan lupa untuk drop down di kolom chat ya. Nanti kalau sudah absen kita akan bagi-bagi voucher gitu ya. Ada voucher gift 200.000 rupiah ya yang nanti akan bisa dipakai untuk di klinik. Ya, jadi jangan lupa absen dulu. Yuk kita coba dong, boleh tanya nama dan kota dari mana? Saya pengen tahu dari ujung Indonesia mana ini semuanya. Banyak sekali, Masya Allah ya. Ada total ratusan orang yang join. Oke, hai Kak Anissa, ada Kak Safira Depok. Ya, jangan lupa absen yang sudah mungkin dari Mas Operator sudah ada link ya. Jadi jangan lupa untuk selalu pantau terus, stay tune dari pukul 10 hingga nanti insya Allah pukul 11 ya akan kita bahas webinar kali ini dengan topik yang sangat menarik banget. Dan kalau ada pertanyaan boleh banget langsung di drop down di kolom komentar ya. Karena nanti akan ada 2 orang yang beruntung nanti akan dapat hadiah khusus banget. Ini treatment sekretom. Wah, ini luar biasa sih. Ini treatment termasuk salah satu andalan dari Hayu Skin Clinic gitu. Dan webinar kali ini kita berkolaborasi dengan Kalbe ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu stay tune. Bagi yang belum absen silakan absen dan join. Oke, sambil nunggu mungkin ada yang masih belum join, kita tunggu sebentar. Untuk sebelumnya kita akan mulai nanti. ada standarnya. Dagu lancip hidung mancung seperti boneka. Walau bukan seperti peragawati, tapi cantik ini kan ku rawat sepenuh hati. Hanya di Hayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Di Hayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya di Hayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Di Hayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya di Hayu, hanya di Hayu. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu Skin Clinic. Selama ini kukira cantik ada standarnya. Dagu lancip hidung mancung seperti boneka. Walau bukan seperti peragawati, tapi cantik ini kan ku rawat sepenuh hati. Hanya di Hayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Di Hayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya di Hayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Di Hayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya di Hayu, hanya di Hayu. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu Skin Clinic. Selama ini kukira cantik ada standarnya. Dagu lancip hidung mancung seperti boneka. Walau bukan seperti peragawati.
Ya, teman-teman bagi yang belum join, kami tidak lupa untuk selalu ingetin ya, jangan lupa untuk absen ya, nama, kota, terus kemudian kalau di situ ada link, jadi silakan untuk di input absennya ya untuk dapetin vouchernya 200.000. Lumayan banget ya, kalau 200.000 tuh bisa banget buat potongan treatment ya. Jadi jangan lupa absen ya. Ada yang dari Bogor, dari Depok tadi kalau saya baca gitu ya, dari mana lagi nih yang paling jauh, dari ujung timur mungkin ada, boleh banget. Oke, untuk link absennya sudah tersedia ya Kak, jadi bisa langsung untuk absen di atas untuk bisa segera dapetin vouchernya ya, karena absen itu nanti akan kita data ya untuk yang dapat voucher siapa aja. Dan jangan lupa untuk tetap pantau terus, stay tune ya dari awal sampai nanti di penghujung acara. Jadi bisa drop down pertanyaan ya. Jadi siapkan pertanyaan terbaik dari teman-teman sekalian terkait pembahasan di pagi hari ini. Dan nanti untuk 2 orang yang beruntung nanti akan dapat hadiah treatment Secretom tuh. Menarik sekali pagi hari ini ya. Semoga Sabtunya ceria ya biar dapat Secretom ya. Gitu, mungkin scroll-scroll dulu sambil mungkin nanti menunggu pemateri untuk membahas, acara di pagi hari terkait dengan treatment turunan stem cell-nya seperti apa, gitu ya. Jadi, sambil menunggu sejenak lagi mungkin ada, mungkin sekitar, apa ya, sekilas gitu ya, sekilas terkait video-video yang mungkin nanti akan kita tampilkan. Ya, mungkin bagi yang belum join bisa langsung join ya. Jadi teman-temannya mungkin yang kemarin sempat diinformasikan bisa diingatkan kembali karena acara akan kita mulai 5 menit sebentar lagi ya, 5 menit lagi akan kita mulai. Karena di sini juga di tengah-tengah kita eh, pematerinya juga sudah hadir. Jadi 5 menit lagi kita akan mulai untuk webinarnya. Jadi siapkan buku, catatan gitu ya, ballpoint mungkin gitu ya, catatan di handphone boleh banget untuk kita belajar bareng bersama-sama di sini. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa saling memberi manfaat yang baik ya untuk pengetahuan dan untuk kehidupan kita khususnya tentang kulit lebih sehat dan awet muda. Nah, nanti hari ini akan kita bahas tentang topiknya seperti apa. Oke, kita tunggu 5 menit ke depan. Selama ini kukira cantik ada standarnya, dagu lancip hidung mancung seperti boneka. Walau bukan seperti peragawati, tapi cantik ini kan kurawat sepenuh hati. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Hanya dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, hanya dihayu. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu Skin Clinic. Selama ini kukira cantik ada standarnya, dagu lancip hidung mancung seperti boneka. Walau bukan seperti peragawati, tapi cantik ini kan kurawat sepenuh hati. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Hanya dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, hanya dihayu. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu Skin Clinic. Selama ini kukira cantik ada standarnya, dagu lancip
seperti boneka. Walau bukan seperti peragawati, tapi cantik ini kan ku rawat sepenuh hati. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, hanya dihayu. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu Skin Clinic. Selama ini ku kira cantik ada standarnya, dagu lancip hidung mancung seperti boneka. Walau bukan seperti peragawati, tapi cantik ini kan ku rawat sepenuh hati. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, cantik asliku berharga, dirawat dengan sepenuh hati. Dihayu, plan dan konsultasinya personal, dapatkan perawatan internasional. Hanya dihayu, hanya dihayu. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu Skin Clinic. Apa yang membuat cantik aslimu bersinar? Bibir tipisku, Dagu bulatku, hidung jambuku, kulit coklatku. Setiap wanita terlahir cantik. Buat cantik aslimu semakin bersinar dengan International Smart Skin Technology di Hayu Skin Clinic. Karena kamu bersinar dengan cantik aslimu. Hayu, skinvestasi cantik aslimu. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 21 ya, 21 Juni 2025. Ya, banyak aktivitas di weekend mungkin ya, yang lagi olahraga, yang lagi masak, atau mungkin yang lagi menikmati weekend. Jadi kita ikutin webinar di pagi hari ini ya. Perkenalkan, saya Ayu selaku moderator di pagi hari ini yang akan membawakan acara hingga kurang lebih 60 menit ke depan. Jadi jangan bosen-bosen ya. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran di acara webinar kali ini. Baik, sekali lagi selamat datang dan terima kasih telah bergabung untuk rekan-rekan semuanya yang sudah dari jauh-jauh hari mungkin sudah daftar mungkin ya, sudah join gitu. Jadi terima kasih kami sampaikan dan kali ini webinar Hayu bersama Rejenik dari PT Bi Farma Adiluhung ya hadir kembali untuk menyapa rekan-rekan semua yang ada di Sabang sampai dengan Merauke, mungkin bahkan yang ada di luar Indonesia mungkin ya gitu. Dan hari ini kita bersama dengan salah satu pemateri yang beliau ini sangat luar biasa untuk sudah berkecimpung gitu ya di dunia treatment turunan stem cell yang nanti akan dibahas kupas tuntas sama beliau nih ya.
Dan hari ini kita akan mengupas tuntas tentang teknologi kecantikan terkait, yang up to date gitu ya, yang masa kini dan yang seperti apa sih yang lagi booming, yang mungkin beberapa dari kita juga banyak bertanya-tanya gitu. Ini apa ya, treatment apa yang terbaru ya? Atau ada bahasan apa yang terbaru terkait tentang stem cell gitu. Nah, ternyata turunan stem cell itu salah satunya adalah sekretome. Nah, sebelum kita mulai ya, nanti akan, kami sedikit ringkas gitu terkait, CV ya dari pembicara kali ini. Ya, sebelum itu kita mulai untuk kita saksikan dulu, video singkat Hayu yang kemarin sempat kita, berkunjung begitu ya, visit ke pabrik ya, yang itu nanti, dilakukan oleh founder kami, Dokter Ratna ya, nanti akan kita lihat bersama-sama setelah ini. Baik, mungkin bisa dibantu Mas Operator untuk videonya. Hai friend, kali ini Dr. Ratna lagi ada di Laboratorium Regenik PT Bi Farma Adiluhung. Nah, di sini adalah tempat produksi dari bahan dari salah satu treatment terbaru kita, yaitu Secretome Regenerative Treatment. Oke, kalau gitu kita ikutin perjalanan kita, bagaimana tur kita di Laboratorium Regenik. Yuk. Halo, Dokter Hari. Ya, mari, yuk. Oke, sekarang kita udah siap dengan perlengkapannya. Mari kita masuk ke dalam. Silakan. Hai friend, kali ini saya bersama dengan Dokter Hari, Lab Director dari Regenik, dari PT Bi Farma Adiluhung. Nah, selamat siang Dokter Hari. Selamat siang Dokter Ratna. Ya, ini kita sekarang lagi ada di Laboratorium Regenik. Nah, sebenarnya apa sih Dok Laboratorium Regenik itu? Baik, jadi Regenik itu adalah umbrella brand dari PT Bi Farma Adiluhung, di mana PT Bi Farma Adiluhung adalah anak perusahaan dari PT Kalbe Farma. Jadi Regenik ini ruang lingkupnya adalah kita bergerak di bidang sel terapi. Jadi kita mengembangkan baik itu stem cell, kemudian sekretome, dan tentunya kita mengikuti standar yang ada baik nasional maupun internasional. Dan sebagai lab processing itu kami juga sudah memiliki izin operasional dari Kemenkes yang sudah kita peroleh dari tahun 2013. Dan juga kita sudah disertifikasi CPOB atau cara pembuatan obat yang baik atau GMP dari Badan POM, itu kita yang pertama kali di Indonesia mendapatkan di tahun 2014. Jadi secara legalitas perizinan untuk fasilitas produksi sel terapi ataupun stem cell dan produk turunannya, kami sudah memiliki izin operasional maupun sertifikasi CPOB. Sekarang bagaimana memastikan kualitas dari produk yang dihasilkan oleh Regenik ini, Dok? Jadi di dalam GMP itu kita melakukan semua standar, semua prosedur sesuai dengan SOP, dan juga kita memastikan semuanya berjalan dan diaudit juga, dan itu untuk mendapatkan safety, efikasi, dan quality dari produk itu. Jadi mulai dari tahapan paling awal kita memilih dari raw material, itu semuanya kita seleksi, kemudian kita audit vendor, kemudian setelah itu untuk processingnya kita pun juga melakukan validasi proses sebelum kita melakukan produksi massal, itu semuanya kita lakukan, dan tentunya uji-uji QC di semua tahapan kita lakukan, dan bahkan kita sudah masuk ke era quality by design. Jadi kita sudah menetapkan kriteria-kriteria untuk safety-nya, untuk quality-nya, sehingga setiap tahapan produksi kita memastikan semuanya lolos dari uji QC, sehingga menjamin bahwa ketika produk digunakan untuk pasien itu sudah aman. Untuk menjamin kualitas juga, jadi kami itu mempunyai QC, yang dimana QC itu kami tidak melakukan sendiri internal di Regenik, tetapi kami outsourcing ke Pharmametric Labs. Jadi Pharmametric Labs adalah integrated lab QC yang ada di fasilitas KBIC atau Kalbe Business
Innovation Center yang dia melakukan semua uji-uji QC yang dibutuhkan oleh Regenik, sehingga sebagai lab QC yang independen, maka ini menjamin bahwa hasilnya itu pasti bisa dipertanggungjawabkan dan mereka mempunyai sertifikasi untuk ISO dan segala macamnya, sehingga kita tidak bisa intervensi terhadap hasil. Ini akan menjamin bahwa memang produk yang dihasilkan itu sudah lolos uji QC yang berkualitas. Itu yang akan menjamin safety, quality, dan efikasi dari produk yang dihasilkan oleh lab Regenik. Seperti itu, Dok. Nah, hi friend, kita sudah keliling lab Regenik dan ternyata labnya sangat canggih ya, dengan safety dan sterilitas yang sangat bagus. Dan salah satu yang diproduksi kita gunakan di treatment namanya Secretom Regenerative Treatment. Nah, hi friend, jangan ragu, perawatan di Hayu selalu menggunakan bahan dengan efektivitas dan keamanan tertinggi. Sampai jumpa. Ya, itu tadi video singkat ya. Hayu sudah keliling, berkunjung gitu ya ke pabriknya, ternyata sangat safety banget. Jadi nggak perlu khawatir karena memang kualitas, mau terus kemudian knowledge gitu ya. Dan juga pastinya adalah quality controlnya itu juga akan kita pastikan sebelum kita lakukan proses treatmentnya. Jadi mulai dari bahannya dan lain-lain, insya Allah kita pastikan bahwa semuanya steril, semuanya fit gitu ya, untuk pastinya tentunya adalah untuk kesehatan diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi sebelum kita mulai, jadi izinkan kami untuk memperkenalkan. Jadi hari ini kita di tengah-tengah kita semua sudah hadir salah satu pemateri yang mudah-mudahan bisa kita sedikit curi ilmunya tentang sekretom gitu ya. Jadi izinkan kami membacakan sedikit pengalaman dari beliau. Beliau adalah Dr. Sadiq Lintang M. Biomed, dari sisi PT KB Kalbe. Beliau adalah Deputy Director of Stem Cell and Cancer Institute Kalbe itu di tahun 2011 hingga sekarang. Kemudian Director of PT Bi Farma Adiluhung, Regenik Stem Cell Manufacturing and Genomic dari tahun 2011 hingga sekarang. Kemudian reviewer member in Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dari tahun 2019 hingga sekarang. Reviewer member, evaluasi pendanaan RISPRO, program investasi dengan judul hilirisasi dan aplikasi eksosom dari sel punca mesenkimal dalam terapi gagal ginjal kronis dari tahun 2023 hingga sekarang. Dan ternyata beliau ini Bapak dosen juga ya. Salah satu dosen Fakultas Kedokteran Universitas Dayanapura Bali, Blok Biomedik 1, Biologi Sel Molekular Biomedik Biokimia 2024 hingga sekarang. Jadi ini beliau pengalaman-pengalamannya sudah banyak sekali ya, berkecimpung baik di internasional bahkan di nasional pun juga. Dokter Sandi Kilintang, bagaimana kabarnya dokter? Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Ayu dan teman-teman semua. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Amin. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu untuk join di webinar pagi ini. Semoga dokter juga dalam kondisi sehat dan bahagia tentunya ya dok ya. Weekend ya dok. Kita sama-sama di sini bareng-bareng duduk untuk kita sama-sama belajar gitu ya terkait sekretom begitu. Baik, mungkin tanpa panjang kali lebar kali tinggi begitu ya dok ya. Jadi langsung saja mungkin waktu dan tempat kami persilakan kepada Dokter Sandi untuk mempresentasikan terkait turunan stem cell itu seperti apa sih? Karena kan kita penasaran nih dok, ini seberapa efektif untuk kesehatan gitu ya. Terus itu seperti apa sih? Mungkin bagi orang-orang awam mungkin belum memahami gitu ya dok ya. Mungkin bisa dibantu informasikan Dokter Sandi. Terima kasih waktu dan tempat kami persilakan Dokter Sandi. Baik, Bu Ayu. Ya, izin saya share ya. Nah, mungkin sudah terlihat. Saya coba slideshow. Iya. Nah, saya coba pakai coretan-coretan dikit supaya lebih fokus nantinya. Nah, di pagi hari yang cerah ini, saya ingin menyampaikan buat Bapak Ibu semua tentang peran daripada stem cell dan sekretom serta turunannya
di dalam pengobatan regeneratif. Tadi disampaikan oleh Bu Ayu adalah dalam bidang estetik ataupun kesehatan kulit. Namun kita mesti memahami juga kulit yang sehat harus juga di dalam tubuh kita sehat gitu ya. Jadi bukan hanya permukaan saja di kulit, tetapi juga di dalam tubuh kita juga harus disehatkan supaya penampilan kita secara keseluruhan sebagai manusia seutuhnya dalam kondisi yang sehat. Nah, kalau berkaitan dengan kesehatan, berdasarkan dari definisi masyarakat tua atau aging population ya, di Indonesia dan seluruh dunia mengalami peningkatan yang cukup drastis. Aging population itu adalah negara yang memiliki populasi penduduknya di atas 60 tahun ya. Nah, di Indonesia ini cukup tinggi ya, naik terus. Nah, di seluruh dunia juga demikian. Di Jepang juga apalagi ya, sekolah TK sudah pada tutup. Kenapa? Karena anak-anak yang baru lahir sangat sedikit. Nah, ini kan kaitannya dengan penyakit degeneratif. Apalagi ketika kalau ditambah dengan cerita adanya COVID-19 ya. COVID-19 waktu itu pandemik, terus kemudian perubahan gaya hidup atau pola hidup pasca COVID-19 ya, sehingga turut memberikan kontribusi yang besar terhadap penyakit degeneratif. Salah satunya adalah long COVID. Ya, salah satu pola hidup yang berubah adalah seperti sekarang. Dahulu sebelum COVID, namanya seminar kita pasti ketemu tatap muka. Ya, ketemu mesti ada effort untuk datang. Namun sekarang setelah pandemi kita bisa melakukan seminar melalui online seperti ini dalam kondisi yang duduk gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada makan cemilan snack yang mungkin cemilan tersebut kurang sehat. Nah, ini yang mendukung atau mendorong kontribusi penyakit degeneratif. Jadi, population aging ini apakah hanya berkaitan dengan usia di atas 60 tahun atau juga suatu negara yang memiliki jumlah penyakit degeneratif yang tinggi. Nah, ini yang kita akan lihat, kita pelajari. Nah, kemudian tentang stem cell. Stem cell kita bagi ya berdasarkan dari sumber-sumbernya. Ada yang disebut embryonic stem cell atau ESC, ini embryonic stem cell, atau bisa juga sel yang sudah tua kita lakukan rekayasa genetik sehingga sel ini mirip seperti embryonic stem cell ya, iPSC yang disebut. Atau stem cell itu juga bisa berasal dari jaringan dewasa, ya seperti dari lemak, sumsum tulang. Nah, ini semua cikal bakalnya kalau kita teruskan stem cell dari dewasa ini menjadi jaringan atau sel-sel yang lebih spesifik seperti sel saraf, sel darah, ataupun sel-sel jaringan lainnya. Untuk embryonic stem cell dan iPSC ini, kedua jenis sel ini bisa berubah bentuk menjadi kurang lebih 200 macam jenis sel ya di dalam tubuh kita. Jadi definisi stem cell itu adalah sel yang bisa membelah diri sampai ratusan triliun sel dan bisa berubah bentuk menjadi 200 jenis sel yang membentuk jaringan dan organ tubuh manusia yang secara lengkap. Nah, kita lihat berikutnya. Dari sisi sumber itu sehingga kita membagi berbagai macam jenis sel, stem cell ya. Pertama adalah sel punca embrionik. Nah, ini. Sel punca embrionik ini berasal dari sel yang hasil dari pertemuan sel bapa dan sel ibu. Biasanya diambil dari sel-sel bayi tabung ya, IVF kalau sudah dikenal Bapak Ibu sekarang ini. Untuk membuat bayi tabung diambil dari sel-sel yang
bapak dan ibu ini disimpan, nah ini dibikin jadi embryonic stem cell. Dalam kaitan ini, embryonic stem cell ini stem cell yang sangat ampuh sekali. Kemampuannya bisa membelah diri sebanyak-banyaknya dan juga bisa berubah bentuk menjadi 200 jenis sel. Nah, stem cell yang kedua jenisnya adalah sel punca perinatal. Nah, perinatal itu apa artinya? Artinya adalah sumbernya berasal bukan dari embrionik dan juga bukan dari janin ataupun bayi, namun bagian-bagian di sekitar janin. Apa itu? Ya seperti tali pusat ini, tali pusatnya atau cairan ketuban atau plasenta gitu ya. Nah, yang ketiga adalah stem cell yang berasal dari jaringan dewasa. Nah, stem cell yang berasal dari jaringan dewasa bisa berbagai macam jaringan yang kita bisa bikin stem cell-nya. Bisa dari jantung, bisa dari sumsum tulang, bisa dari lemak, ya, bisa dari kulit dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan sel punca dewasa, ya. Nah, ketika kita lahir, tadi kan stem cell di dalam tubuh ya, apa rahim ibu gitu ya. Jadi sebenarnya rahim ibu ini adalah pabrik stem cell ciptaan Tuhan. Yang tadi disampaikan oleh Dr. Ratna lagi eh, apa namanya tour gitu ya di pabrik stem cell-nya Kalbe, itu adalah pabrik stem cell ciptaan manusia. Tapi yang terhebat adalah pabrik stem cell ciptaan Tuhan di rahim ibu. Kenapa? Karena itulah sejatinya stem cell yang bisa membelah diri dan berubah bentuk menjadi organ tubuh yang lengkap. Namun setelah lahir, kita lahir semua nih, stem cell-nya ada di mana? Nah, stem cell-nya tentunya sudah tidak lagi berfungsi untuk membelah diri sebanyak-banyaknya dan membentuk organ tubuh yang lengkap. Karena kita lahir sudah dalam kondisi tubuh yang lengkap. Nah, stem cell-nya semuanya pada ngendon gitu ya, ngendon di seluruh pembuluh-pembuluh darah kita. Nah, ini kalau kita lihat ini stem cell nih yang warna merah nih. Ya, sel-sel stem cell ini melekat semuanya pada dinding pembuluh darah. Ini pembuluh darah ya, nih. Nah, ini stem cell-nya. Nah, stem cell ini selalu dalam kondisi aktif. Kenapa? Kita lihat di sini. Kalau kita lihat perubahan ya dari sisi penuaan. Jadi sel-sel ini baik stem cell yang tadi di dinding-dinding pembuluh darah kita ataupun sel-sel tubuh kita yang lain, ini selalu pasti akan mengalami penuaan. Pasti ya, karena bertambahnya usia kita menua. Nah, tentunya penuaan yang kalau bagian atas penyebabnya ini seperti pemendekan telomer atau terjadinya kemampuan membuat protein jadi lemah, ini penuaan yang alami. Namun, penuaan ini bisa dipercepat oleh faktor yang di bawah. Apa itu? Salah satu contohnya makanan yang tidak sehat. Nah, ini ya. Makanan-makanan yang mengandung gula yang tinggi, makanan-makanan yang mengandung garam yang tinggi dan sebagainya. Nah, sehingga akan menyebabkan kelelahan ataupun habisnya stem cell yang ada di pembuluh darah kita. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini berbagai macam jenis penuaan. Pertama adalah penuaan yang disebabkan oleh faktor genetik. Jadi udah turunan nih genetik ya, yang disebut dengan progeria. Nah, progeria itu artinya apa? Ketika si orang tersebut atau anak tersebut lahir, dia wajahnya sudah wajah orang tua. Ya, ini disebut karena faktor genetik. Jadi progeria itu adalah kelainan genetik yang sangat jarang ya yang menyebabkan penuaan yang sangat cepat pada anak-anak. Dan bukan saja wajahnya yang berubah jadi tua, tetapi juga rambutnya menua, lalu jantungnya juga menua, semuanya menua. Jadi meskipun anak tersebut baru lahir ya, tetapi penyakit-penyakit tua yang dialami oleh manusia yang usianya 70-80 tahun ini sudah terjadi pada anak-anak tersebut ya, disebut progeria. Nah, tapi yang kedua adalah penuaan yang natural, yang alami. Semua ini karena faktor usia. Jadi semua makhluk hidup akan menua karena faktor usia ya. Nah, yang ketiga adalah penuaan yang dipercepat.
Nah, penuaan yang dipercepat akibat lingkungan dan juga pola hidup kita. Nah, lingkungan salah satu contohnya adalah karena polusi, ya, ataupun radiasi, ya, radiasi handphone, radiasi dari laptop, sinar gitu ya, kan kita lagi buka nih semua untuk online. Nah, ini kan ada radiasi daripada laptop kita. Nah, ini ke wajah, ini bisa melakukan menyebabkan atau berkontribusi terhadap penuaan wajah kita karena radiasi ini, ya. Lalu juga kualitas makanan yang buruk, ya. Nah, kemudian juga karena faktor-faktor yang lain yang menyebabkan penuaan yang dipercepat. Salah satu contoh yang menarik adalah nih olahraga nih, para atlet. Nah, tanpa sadar kalau kita olahraganya berlebihan, itu juga bisa menyebabkan penuaan. Makanya olahraga ini tentunya kita harus disesuaikan dengan proporsi dari gen-gen tubuh kita. Makanya saya selalu menganjurkan untuk kita melakukan pemeriksaan genomik gen-gen kita yang disebut dengan gen MeLife. Saya rasa di Klinik Hayu sudah punya pemeriksaan gen. Dia ambil dari air liur kita, kemudian kita bisa mendeteksi berapa sih kita butuh olahraga yang waktunya berapa lama. Apakah waktunya pagi atau sore yang lebih baik, ataukah makanan-makanan apa yang kita perlukan. Nah, menariknya tadi ya, stem cell yang ada di dalam tubuh kita, di seluruh dinding pembuluh darah kita ini, ya, dia akan teraktivasi, ya, akan jadi aktif bila mana kita makan yang tidak benar atau junk food, atau kita waktu kecil demam, ya, atau kita pegel-pegel, atau kita ada trauma, ya, misalnya kejepit pintu atau apa. Nah, ini stem cell yang ada di seluruh pembuluh darah kita ini akan aktif untuk melakukan perbaikan atau penyembuhan, ya. Nah, kemudian kalau itu selalu aktif ya, jadi kita lihat di sini ini dalam kondisi sehat, ya. Dengan bertambahnya usia, proses otofagi. Otofagi itu adalah proses di mana sel-sel tua di dalam tubuh kita tuh dimakan supaya membuat kita tetap sehat. Tapi kalau sel-sel otofaginya tidak bisa berjalan dengan baik, maka sel-sel yang tua ini berbahaya karena menghasilkan sumber-sumber inflamasi. Nah, sumber-sumber inflamasi yang terjadi membuat stem cell yang di seluruh dinding pembuluh darah kita akan aktif untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat sel-sel yang tua atau inflamasi itu. Namun secara bertahap atau perlahan-lahan stem cell-nya itu akan habis. Nah, ketika akan habis, mulailah kerusakan-kerusakan jaringan makin tambah besar, ya, dan akhirnya kita masuk di dalam kondisi atau pasien itu masuk dalam kondisi penyakit. Seperti contohnya diabetes, kegemukan, dan sebagainya. Ya, kalau ini terus berjalan, masuknya ke ICU tentunya. Nah, ini salah satu contoh penuaan yang natural, yang alami. Jadi ini seorang ibu usianya adalah 80 tahun mengalami penuaan khususnya di wilayah ototnya ya, di ototnya. Nah, kalau kita lihat di sini videonya, jadi seperti ini, ototnya mengalami kelemahan sehingga jalannya juga tidak stabil dan membungkuk terus. Kalau didiamkan terus, ini badan akan melengkung dan akhirnya akan membungkuk lebih dalam lagi, dan tentunya kualitas hidup dari ibu ini akan semakin memburuk. Seperti itu ya. Oke, kita teruskan. Nah, bila mana tadi ya adanya inflamasi, badan pegel-pegel, demam, ataupun makanan tidak sehat, ataupun pola hidup yang tidak baik, selain dari faktor penuaan, stem cell tadi ya di dalam dinding-dinding pembuluh darah kita itu makin lama makin turun. Nah, kalau makin turun, sehingga stem cell-nya itu menua, dan sel-sel tubuh kita juga menua. Akibatnya seperti gambar di bawah di video di sini ya, stem cell-nya makin tua dan akhirnya
terjadilah penyakit seperti salah satu contohnya Parkinson, ya. Nah, ini pasien Parkinson ini boleh dikata suatu penyakit degeneratif yang dipercepat. Kenapa? Karena usianya masih 56 tahun. Belum seperti tadi ibu tadi usia 80 tahun. Jadi 56 tahun sudah kena Parkinson. Akibat apa? Penuaan yang dipercepat. Ya, akibat mungkin dalam hidupnya pasien ini pola hidupnya tidak baik. Ya. Nah, salah satu yang menarik adalah yang menghabiskan stem cell kita tadi turun dengan cepat adalah kondisi ini. Apa ini gambar ini adalah gambar orang stres. Nah, stres ini adalah stres akibat yang bukan karena kita kondisi ekonomi yang lagi berat saat ini bikin stres, enggak. Tapi stres ini disebabkan misalnya kita marah, iri hati, benci sama orang, tidak mau mengampuni orang, dan artinya tidak bersyukur lah. Itu yang membuat jadi stres. Nah, stres itu yang akan menyebabkan stem cell yang tadi di dalam dinding-dinding pembuluh darah akan menurun cepat. Nah, akhirnya kita mendapatkan suatu strategi pengobatan yang baru untuk melawan penuaan dan penyakit degeneratif. Ada 3 poin yang saya sebut 3 R. R pertama adalah di remove. Remove itu menghilangkan sel-sel tua tadi. Karena sel-sel tua yang ada di dalam tubuh kita ini sangat berbahaya. Sehingga kita harus menghilangkannya dengan apa? Yaitu dengan senolitik. Artinya apa? Dihancurkan sel-sel tua itu. Jadi kalau di alam juga menarik ya. Ini tanaman. Tanaman itu sendiri juga mengalami proses menghilangkan sel-sel tua atau daun-daun tua, itu meranggas. Nanti setelah meranggas, lalu dia akan muncul lagi daun-daun baru. Nah, di dalam tubuh kita juga banyak sel-sel tua yang harus dihilangkan. Salah satu cara untuk menghilangkan sel-sel tua secara cepat dan cukup aman serta bisa menghemat ya pengeluaran kita adalah puasa. Nah, puasa ini bagi Bapak Ibu ya saya rasa bukan hanya meningkatkan kita punya rohani, tetapi juga jasmani menjadi sehat. Oleh karena itu, saya kira wajib untuk berpuasa. Namun kita kan biasanya berpuasa dalam 1 tahun, satu bulan penuh. Nah, bisa saja 11 bulan yang lainnya kita melakukan intermittent fasting. Jadi puasa intermittent secara efektif kurang lebih 14 jam ya. Lalu setelah puasa, sel-sel yang baru yang akan menggantikan sel-sel tua tadi kita jaganya dengan apa? Kita rejuvenate dengan food supplement atau nutraceutical. Nah, nutraceutical ini sebenarnya kita bisa ganti dengan makanan-makanan yang sehat. Namun sangat sulit makanan-makanan yang sehat ini memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral kita. Karena faktor pengolahan bahan makanan yang tidak tepat. Nah, sehingga dibutuhkan food supplement dari luar. Namun kalau 1 dan 2 ini kita tidak bisa atasi, tidak kita perhatikan dengan baik, sehingga terjadinya penuaan stem cell, tadi ya kehabisan stem cell dan harus diganti. Makanya diberikanlah stem cell dari luar ataupun sekretom. Nah, mengenai stem cell dan sekretom nanti saya akan ceritakan perbedaannya apa ya. Nah, sebelum masuk ke situ kita akan mulai masuk terapi stem cell. Nah, terapi stem cell ini memang lagi sangat booming ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena apa? Karena memberikan harapan kepada para pasien yang mengalaminya tadi seperti Parkinson, pasien dengan kondisi otot leher yang melemah, menjadi harapan apakah mereka bisa disembuhkan dengan penggunaan stem cell tadi. Nah, sebelum kita masuk dalam konteks yang lebih dalam, saya ingin menyampaikan bahwa kita juga perlu memahami stem cell yang aman. Jadi bukan saja efektif, tetapi keamanannya supaya Bapak Ibu semua mendapatkan terapi stem cell yang aman dan tidak berbahaya. Ya. Yang pertama, stem cell yang aman itu harus kita tahu adalah produksinya di mana. Tadi Dr. Ratna sudah mengajak kita semua ikut bersama-sama
melihat visitasi pabrik ya stem cell yang baik dan benar ya. Lalu yang kedua adalah cara pemberiannya. Nah, cara pemberiannya tentunya dilakukan oleh dokter-dokter yang kompeten ya. Ya saya rasa di Klinik Hayu sudah kompeten dokter-dokternya. Lalu juga perlu dilihat juga kondisi pasiennya ya. Nah, tentunya kalau namanya stem cell ini itu ada namanya stem cell dari buah-buahan, stem cell apel, stem cell mawar. Ini adalah stem cell palsu. Karena ini bukan stem cell. Ya, dan stem cell ini tidak bisa di dalam kapsul karena stem cell itu kan ada sel hidup. Kalau di dalam kapsul, apalagi dalam bentuk bubuk, itu pasti bukan stem cell. Nah, ini namanya disebut stem cell palsu. Atau stem cell dari hewan seperti stem cell rusa ya, stem cell ikan salmon gitu, stem cell domba itu juga bukan stem cell. Banyak orang Indonesia pergi ke luar negeri, biasanya ke Swiss ataupun ke Jerman ya, untuk mendapatkan stem cell dari domba ya. Ini sheep cell ya. Nah, di Jerman sendiri sejak tanggal 25 Januari tahun 1997 ini sudah dilarang warga Jerman untuk menggunakan stem cell dari janin domba. Ya. Nah, ini yang kita mesti menjadi duta-duta untuk menyampaikan kepada saudara ataupun keluarga dan teman-teman kita, hati-hati tawaran-tawaran stem cell dari binatang atau hewan. Ya. Nah, sekarang akan lebih kita dalemin apa sih sebenarnya sel punca atau stem cell, sekretom, dan eksosom. Sel punca atau stem cell adalah sel dengan kemampuan regenerasi dan bisa berubah bentuk atau diferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Nah, biasanya sel punca yang memiliki kemampuan regenerasi ini adalah sel punca atau stem cell embrionik. Jadi embryonic stem cell itulah yang bisa memiliki kemampuan regenerasi yang hebat dan bisa berubah bentuk menjadi berbagai jenis sel. Namun sel punca atau stem cell yang berasal dari orang dewasa tadi, tentunya kemampuan regenerasi dan berubah bentuknya sudah hampir tidak ada. Dan lalu kemudian bagaimana cara kerjanya stem cell dari orang dewasa ini? Nah, ini adalah dari sekretomnya. Nah, sekretom ini apa sih? Adalah kumpulan molekul-molekul yang disekresikan oleh sel, termasuk juga oleh sel punca. Nah, ini isinya ada protein, ada lemak, ada vesikel, atau juga banyak sekali mengandung growth factors. Tujuannya dia akan melakukan komunikasi antar sel. Nah, seperti kita ini lagi bicara, kita butuhkan ada udara, ada laptop di depan kita atau handphone. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya, itu kan berkomunikasi. Kalau dibilang saya sebagai tubuh manusia, ini adalah stem cell-nya. Tetapi ketika kita berkomunikasi menggunakan sekretomnya. Jadi bukan saya berubah bentuk kembali lagi membuat regenerasi, tetapi saya menyampaikannya itu kepada Bapak Ibu melalui komunikasi suara. Nah, itu sekretomnya. Lalu di sini juga ada eksosom. Nah, eksosom itu apa? Artinya adalah vesikel kecil yang dilepaskan oleh sel. Eksosom juga bersifat melakukan komunikasi. Namun eksosom ini sebenarnya adalah kendaraannya. Jadi bukan suara, bukan bahasanya, tapi suara ini kan butuh udara untuk menyampaikannya. Nah, ini kendaraannya eksosom. Jadi di dalam stem cell, ini kalau kita lihat, ini agak kecil ya, ini stem cell, dan stem cell ini mensekresikan atau mengeluarkan unsur-unsur faktor biologik yang menyembuhkan, yang disebut sekretom, ini sekretomnya. Nah, di dalam sekretom ini bisa dibagi dua di dalam sekretom. Pertama adalah sekretom ini mengandung bahan-bahan protein seperti growth factors, ya, faktor pertumbuhan, dan juga di dalam sekretom mengandung eksosom. Ya, ini eksosom. Jadi di dalam sekretom sudah lengkap semuanya, ya. Nah, berikutnya lebih detail ya. Jadi sel punca ini adalah sel hidup yang merupakan induk dari semua sel di dalam tubuh manusia. Kalau sekretom ini bukan sel hidup. Jadi di dalam sekretom tentunya sudah tidak ada lagi stem cell-nya.
tapi melainkan sekresi dari zat-zat bioaktif dari stem cell yang mengandung growth factors. Kalau eksosom adalah bagian vesikel ekstraseluler yang terdapat dalam sekretom dan tidak lagi mengandung growth factors. Ini definisinya. Nah, perbedaan mendasarnya yang lain adalah cara penyimpanannya. Stem cell ketika mau diberikan kepada kita manusia, ini harus dalam suhu 2-8, tidak boleh beku kondisinya. Dan kalau sekretom biasanya kondisinya disimpan dalam suhu beku, ya, -10 sampai -20 derajat. Demikian juga eksosom, ya, seperti itu. Nah, ini ilustrasi yang lebih mudah lagi mungkin buat Bapak Ibu. Sel punca itu adalah, kalau di sini adalah gambar ilustrasi abang tukang bakso dan baksonya ya. Jadi sel punca itu adalah siapa? Adalah tukang baksonya. Ini tukang bakso sel punca. Dia membawa keliling gerobak yang isinya sekretom. Sekretomnya apa? Ya itu baksonya ya. Nah, lalu terus sel punca ini atau stem cell ini, si bapak tukang bakso ini akan berkeliling-keliling terus dipanggil sama pelanggan. Nah, pelanggan ini yang warna merah, warna hitam ya, atau warna merah. Ini warna merah ada ya. Pelanggan ini warna merah, dia butuh bakso. Artinya apa? Artinya si pelanggan ini kalau diandaikan di dalam tubuh kita adalah suatu proses terjadinya kerusakan ataupun inflamasi ataupun trauma, sehingga si stem cell ini datang ke tempat itu dan memberikan apa? Tentunya si pelanggan ini nanya, saya butuh dong bakso, bakso yang pedas, bakso yang gepeng, bakso urat. Nah, diberikanlah sama si tukang bakso ini, stem cell ini ya, sekretomnya. Nah, ini sekretom isi penuh nih. Nah, di dalam sekretom ini ada bagian-bagian yang kecilnya, seperti daun bawangnya. Nah, ini eksosomnya. Jadi di dalam sekretom mangkok bakso ini, satu mangkok bakso ini, ada bagian-bagian kecil yang berisi eksosom. Seperti itu. Semoga Bapak Ibu sudah paham perbedaan stem cell, sekretom, dan eksosom. Nah, sumber donor sel punca tadi, ini bisa diberikan ya, stem cell ini bisa dari tubuh kita sendiri yang disebut dengan autologus. Nah, bisa diambil dari lemak, sumsum tulang, dan sebagainya. Namun, kejelekan dari autologus ini adalah kalau diambil dari tubuh kita yang sudah tua, kondisi penyakit yang ada, tentunya seperti tadi yang saya sampaikan, stem cell yang di seluruh pembuluh-pembuluh darahnya pasien ini sudah kurang baik kualitasnya dan sudah menua. Nah, tentunya autologus tidak efektif. Nah, stem cell yang jenis lain adalah pemberiannya melalui allogenik, yaitu berasal dari sumber orang lain. Nah, sumber orang lain pun kalau orang lain yang kita ambil sumbernya itu ada tua kondisinya, ada penyakit, ini juga tidak efektif, bahkan bisa berbahaya, menularkan. Nah, sumber yang terbaik adalah dari stem cell yang masih muda, di mana Bapak Ibu tentunya dari jaringan perinatal. Jaringan perinatal apa sih, Dok? Nah, tadi yang saya sampaikan adalah bagian yang bukan tubuh bayinya, tetapi bagian tali pusat atau ari-ari bayi tersebut. Nah, sumber donor stem cell yang lain bisa dari hewan tadi kan ya, disebut xenogenik. Nah, tadi yang saya sampaikan yang di Jerman aja sudah melarang. Meskipun banyak orang Indonesia masih pergi ke Jerman, ke Swiss untuk mendapatkan stem cell hewan. Nah, hati-hati. Di negara mereka, orang Swiss, orang Jerman tidak akan pernah lagi pakai itu. Jadi kita sebagai orang Indonesia jangan sampai menggunakan produk-produk stem cell dari hewan. Nah, salah satunya juga menarik, baru kemarin saya disampaikan ada salah satu petinggi dari satu korporasi besar mengatakan saya ditawarkan stem cell dari hewan di Thailand. Nah, saya bilang bahaya di Thailand, kalau ada lagi stem cell dari Thailand yang dari hewan. Nah, ini yang mesti hati-hati dari Bapak Ibu ya. Nah, produksi sel punca tadi yang saya sampaikan, kondisi yang baik dan efektif dan aman stem cell adalah tempat produksinya. Jadi screening sangat ketat untuk sumber donornya. Sumber donor mesti screening ketat ya, makin muda makin bagus ya. Hindari sumber donor yang memiliki kelainan genetik dan riwayat keganasan.
Nah, makanya stem cell yang ada tadi dikunjungi oleh Dr. Ratna, itu stem cell-nya dari satu donor yang sudah di-screening secara ketat dan sudah dikawal oleh Badan POM, sehingga aman. Karena apa? Kalau stem cell dari yang berasal dari yang tua, ya tentunya nanti stem cell-nya jelek sekali kualitasnya. Ya, berarti yang paling muda. Lalu juga sumber donornya harus aman dari kelainan genetik dan sebagainya. Karena apa? Berbahaya kalau masuk dalam tubuh kita. Ya, itu penting. Makanya ketika Bapak Ibu ingin menggunakan stem cell, sekretom, itu perlu dicari sumbernya siapa sih yang membuatnya gitu. Bukan kliniknya, tapi sumber yang membuatnya siapa dan apakah sudah mendapatkan sertifikasi cara pembuatan yang baik tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Hari dari Badan POM, itu yang penting. Atau kalau negara lain juga, apakah sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan POM di negara tersebut, ya. Nah, ini donor spesifikasinya banyak ya. Di sini waktu kita donor kandidat ya, yang di Kalbe ada 63 donor rencana ya kandidatnya. Lalu di screening dan screening semuanya hanya satu donor yang lolos. Nah, donor satu yang lolos ini ya yang dibikin stem cell-nya sampai jumlahnya kurang lebih 10 triliun sel. Nah, 10 triliun sel inilah yang digunakan untuk dipakai untuk stem cell-nya dan juga dipakai untuk sekretomnya. Nah, penyimpanannya juga stem cell itu di suhu minus 180 derajat. Ya, suhunya sangat ekstrim sehingga pasti menggunakan suatu bahan kimia yang disebut dengan DMSO. Karena DMSO ini adalah mencegah terjadinya kristal es. Artinya memproteksi sel stem cell dari kristal es. Namun ketika ini akan digunakan ke manusia, DMSO ini tidak boleh ada di dalam sediaan stem cell. Oleh karena itu dilakukan proses pembersihan DMSO. Jadi kalau stem cell itu ketika di suhu minus 80 derajat untuk diubah ke 2-8 derajat, dibutuhkan waktu kurang lebih 7 jam untuk membersihkan DMSO-nya. Dan yang lainnya adalah sekretom dan eksosom. Ini disimpan di suhu minus 10-20 derajat dan tidak lagi mengandung DMSO. Kenapa? Karena di sini tidak ada sel yang perlu diproteksi. Jadi tidak ada lagi stem cell, DMSO gitu ya. Nah, ini sertifikasinya. Jadi Bapak Ibu kalau mau menggunakan stem cell minta ke dokter ataupun vaskesnya ya, fasilitas kesehatannya, saya mau minta dong apakah ada dari Badan POM disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Indonesian Food and Drug Authority tentang cara pembuatan yang obat yang baik. Jadi ini sertifikasi ini penting sebelum Bapak Ibu menggunakan stem cell atau sekretom. Iya. Nah, berbahaya. Kadang-kadang ya orang-orang ataupun oknum-oknum yang menjual atau menawarkan stem cell baik dalam negeri maupun luar negeri. Pertama adalah bahayanya kalau tidak ada sertifikasi dari Badan POM, biasanya mereka menggunakan antibiotik. Kenapa? Karena ruangan untuk memproduksinya pasti tidak steril. Sehingga mereka menambahkan antibiotik. Bahaya antibiotik ini adalah terjadinya kamuflase bila ada kontaminasi kuman atau bakteri. Karena jadi nggak ketahuan bahwa ada kontaminasi, karena ada antibiotik. Dan yang kedua, antibiotik ini berbahaya karena bisa mengubah stem cell ini menjadi lebih berbahaya. Yang kedua juga sama, yaitu anti jamur. Dan yang ketiga adalah dilarang stem cell ataupun sekretom ini mengandung fenoret. Nah, seperti ini nih, ini stem cell dari Jepang ditawarkan. Harganya 600 juta, udah mahal, berbahaya lagi. Warnanya merah-merah seperti ini ya. Nah, warna merah ini adalah mengandung fenoret. Fenoret ini berbahaya kalau masuk dalam tubuh kita. Jadi kita tahu bahwa stem cell atau sekretom yang berwarna merah-merah begini hindari karena mengandung fenoret. Dan yang terakhir adalah tidak boleh mengandung faktor-faktor pertumbuhan atau rekombinan ya, growth factors rekombinan karena berbahaya karena bisa men-trigger atau menstimulus terjadinya cancer. Jadi secara ringkasnya Bapak Ibu kalau menggunakan stem cell sekretom, lihat aja ada nggak sertifikasi dari Badan POM yang tadi saya sampaikan. Itu cukup. Itu mengatakan bahwa produknya sudah aman gitu ya. Nah, aplikasi stem cell
tidak boleh diberikan secara bolus. Jadi dari ini stem cell-nya masukin langsung disuntik langsung, itu bahaya emboli. Atau juga stem cell tidak bisa diinfus seperti biasa melalui botol infus dimasukin karena kurang efektif seperti ini, ya. Atau kalau aplikasi sel punca yang sebenarnya ada dengan cara menggunakan mesin seperti ini. Nah, mesin seperti ini apa sih? Kita lihat ya, mesinnya ya, cara kerjanya. Nah, bisa nggak ya? Oke. Nah, ini. Nah, ini salah orang yang menggunakan stem cell. Nah, mesinnya jalan seperti ini. Jadi bukan melalui infus biasa, ya. Jadi diukur ininya, kondisinya, faktor-faktor apa namanya, kecepatan dan sebagainya. Atau juga stem cell bisa diberikan untuk kasus-kasus perkapuran sendi lutut, yaitu langsung kalau ini, ya. Oke. Dari situ kita lanjut lagi. Nah, ini sekarang sekretom. Jadi sekretom itu di sini berisi 1,5 cc per filenya dan disegel ya, ada segelnya. Terus kalau sekretom ini kalau dibawa nih, ini kemarin dibawa ke Hong Kong, dibawa ke Vietnam, hand carry ya, dibawa sama dokter atau pasien ke pasien-pasien di Hong Kong, di Vietnam, itu tidak boleh masuk di dalam X-ray ya. Jadi sehingga kalau ketika dibawa itu ada surat khusus dari Regenik Kalbe untuk mengatakan bahwa produk ini hanya digunakan ini dan tidak boleh masuk di dalam X-ray bandara. Karena apa? Karena di dalam sekretom ini kan banyak faktor-faktor pertumbuhan dan juga protein dan sebagainya. Kalau masuk ke dalam X-ray ini dikhawatirkan rusak dan berbahaya. Dan penyimpanannya sekretom ini semua disimpan di dalam suhu -10 atau beku. Ya, biasanya di freezer ya. Dan stabilitasnya sampai 1,5 bulan sejak masa produksi. Nah, kalau sel punca tadi ya kan tadi disimpan di suhu -80 derajat. Nah, ketika mau digunakan oleh kita itu ditingkatkan berarti ya, ditingkatkan suhunya sampai 2-8 dan juga tidak boleh melalui X-ray, langsung diaplikasikan. Jadi tidak boleh lama karena stabilitasnya hanya dalam waktu 36 jam atau 24 jam tepatnya setelah rilis di pabrik. Jadi langsung kalau sekretom bisa disimpan karena nggak ada stem cell-nya di dalamnya ya. Dan juga ada namanya certificate of analysis-nya. Ya, bagaimana viability-nya atau sel-sel hidupnya berapa besar dan sebagainya. Nah, pengirimannya juga menggunakan kurir khusus, tidak menggunakan kurir sembarangan, gitu ya. Nah, ini cara waktu nanti mau diinfus stem cell, jadi stem cell-nya juga habis mau disiapkan, itu nanti akan dilakukan homogenisasi, supaya stem cell-nya jadi lebih tersebar seperti ini. Ya, dilakukan seperti ini. Ini stem cell-nya dilakukan, kan dingin nih 2-8 sebelum dimasukin dalam tubuh kita, dia dihangatkan dulu dengan tangan ya, tidak boleh pakai air panas atau air hangat. Nah, ini dilakukan pemutaran-pemutaran supaya stem cell-nya menyebar kemana-mana di dalam sebelum siap diinfuskan melalui mesin khusus tadi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari proses penuaan, pertama adalah kalau stem cell kita masih bagus-bagus ya, waktu kita mungkin usia 15, 20, 25, 30, di sini mungkin apakah ada peserta yang usianya di bawah 30, nah ini stem cell masih bagus. Nah, pertahankan ini stem cell yang bagus ini dengan lifestyle anti-aging. Jadi pola hidup yang sehat, yaitu apa? Udaranya mesti bersih, ya sulit ya, di Indonesia banyak polusi. Tidur yang cukup, nah makanya bagi anak-anak yang usia 25, 30 jangan begadang gitu ya. Kalau begadang boleh saja kalau ada maksudnya atau gunanya. Itu Bang Roma yang nyanyi ya. Itu misalnya untuk kuliah, untuk menyiapkan ujian boleh, tapi jangan begadang yang nggak karuan ya, ngumpul, rame-rame, ngerokok dan sebagainya. Lalu sering berolahraga, exercise yang baik, terus juga makan yang baik ataupun bahkan puasa tadi ya. Tapi kalau ini tidak bisa dijaga, ya nanti stem cell-nya akan menua.
Nah, kalau makin menua, gimana dong? Nah, inilah siap pemberian sekretom supaya sel-sel yang nua ini tadi kembali menjadi fungsinya normal dengan pemberian sekretom. Tapi kalau sudah sampai sakit tadi seperti Parkinson atau tadi ibu tadi ya, ya terpaksa diberikanlah stem cell dari luar ya. Nah, kita lihat berikutnya seperti tadi ibu tadi ya, dengan gangguan leher yang lemah tadi, pertanyaannya apakah si ibu ini setelah di stem cell bisa kembali normal gitu ya. Ini videonya setelah 3 minggu pasca pemberian stem cell. Nah, ini si ibu ini jalannya kembali lurus tegak gitu ya, meskipun kakinya sudah agak deformitas karena adanya faktor penuaan, tetapi dia tidak lagi jalan membungkuk gitu ya. Ini kondisi perbaikan dari ibu ini pada usia 80 tahun ibu ini. Lalu berikutnya adalah kasus yang lain seperti kasusnya osteoartritis. Nah, osteoartritis atau perkapuran sendi lutut, kita lihat di sini, ini stadiumnya hampir stadium 4 ya, 3 sampai 4. Kenapa? Ini mengalami penipisan. Bukan penipisan, apa namanya? Penyempitan ya. Jadi kalau yang normal kan seperti ini, renggang. Ini menempel. Nah, ini udah stadium 3 dan 4. Nah, pemberian stem cell ataupun sekretom pada lutut ini disuntiknya di sini nanti di dalam rongga ini. Nah, ini kembali kita lihat kondisinya jadi melebar lagi. Artinya terjadi regenerasi dan pasiennya merasa senang sekali, ya tidak sakit lagi lututnya. Nah, yang Parkinson kita lihat di sini videonya, pasien Parkinson ini, tadi kan yang Parkinson ini kondisinya seperti ini ya, umur 56 tahun, jalan ini, dan 8 tahun dia kena Parkinson, berarti 8 tahun pada usia 48 tahun ya dia kena, dan setelah di stem cell, 1 bulan kemudian jalannya tegak. Dan kemudian 3 tahun setelah stem cell dia masih aktif dalam kondisi yang sehat dan sebagainya. Nah, stem cell cuma sekali waktu itu pemberiannya. Ya puji Tuhan ya buat pasien ini mengalami perbaikan dan dia jadi YouTuber sekarang ini untuk menyampaikan keajaiban yang dia terima gitu ya. Nah, sekarang untuk wajah, biasanya kan ini tadi untuk kecantikan bagaimana nih? Nah, untuk kecantikan, karena stem cell dan sekretom mempunyai efek regenerasi, punya efek antiinflamasi, dan punya efek imunomodulasi, ya. Kita lihat nih, kalau wajah kita ini kan banyak otot-otot wajah ya. Nah, pemberian di wajah ini bisa pemberian intradermal, bisa intraartikular tadi ya. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, ini. Kalau pemberian sekretom di wajah ini udah apa namanya? Ini Dr. Yuri nih dari SPKK ya. Ini muka kopeng. Setelah pemberian sekretom jadi menipis. Ini juga nih ya. Ini lebih jadi tersamar gitu ya. Ini scar acne ya. Lalu juga ini ya untuk rambut. Nah, rambut juga membaik ya. Ini lebih jelas lagi tuh. Rambutnya jadi lebih bagus ya. Nah, cara pemberiannya ada nggak nih ya videonya ya? Saya coba cek ya. Ini videonya. Jadi suntiknya bisa begini caranya di kepala ya dengan jarak 1 cm pelan-pelan. Ini sampai 6 kali diulang tiap 2 minggu ya. Atau yang lainnya bisa apa lagi nih kita lihat ya. Nah, ini untuk apa nih? Kalau kantong mata ya, ini juga membaik. Atau kerutan. Jadi ini pasien ini kalau dengan botox terus ya diberikan, ini jadi bisa terjadi kelemahan otot-otot di wajah. Dan itu botox menjadi resisten. Nah, ini sekretom bisa membantu kembali setelah pemberian 5 kali. Nah, ini otot-ototnya disuntik ya, jadi menjadi lebih kuat sehingga terjadi perbaikan otot-otot wajahnya gitu. Ya, demikian mungkin yang saya sampaikan tentang stem cell sekretom. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan wawasan tambahan dan menjadi edukator ya, duta-duta edukator tentang stem cell dan sekretom buat keluarga, saudara dan teman-teman supaya tidak terjebak dengan stem cell palsu, stem cell luar negeri
ya semuanya bisa ini, dan melalui klinik Hayu ya ini menjadi suatu terobosan yang baik dan semoga bisa memanfaatkan terapi yang terbarukan ini di klinik Hayu dan cabang-cabangnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Dokter Sandi. Wow, Masya Allah. Jadi pembahasannya luar biasa. Saya sampai nggak kedip loh dok. Ternyata begitu luar biasanya. Ternyata dari sisi stem cell ya. Ternyata itu berawal dari diri kita gitu. Ternyata saya baru tahu juga ini. Ternyata dari hasil kunjungan tadi yang dilakukan oleh Dokter Ratna, kemudian penjelasan dari Dokter Sandi, ternyata itu bukan hanya dari sisi teknologi yang memang apa ya canggih gitu ya, tapi ternyata kualitas, kemudian quality controlnya juga benar-benar harus kita jaga begitu. Dan eh mungkin ini kalau kita lihat ya dok ya, mohon izin ini ternyata kolom komentarnya banyak banget pertanyaan yang masuk dok. Ternyata kayaknya banyak menarik perhatian nih, karena memang ini kita, kalau saya pribadi Masya Allah ini pembahasan yang sangat menarik sekali ini. Ternyata stem cell itu bisa dari diri kita sendiri gitu. Nah, kita coba ini ya dok, kita buka Q&A mungkin ya, karena saking banyaknya ya, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Dan, izin ini karena banyak, jadi 2 dulu deh ya pertanyaannya gitu ya, yang bisa kita akomodir gitu. Izin kami sampaikan Dokter Sandi, ini Ya, dari Larasati ya, Larasati Kusuma Dewi mungkin ya. Pertanyaannya, aplikasi perawatan stem cell ini apakah dapat diterapkan untuk pasien-pasien dengan keluhan dermatitis atopik atau psoriasis? kasih. Ya, apabila bisa, apakah ada perbedaan dosis atau proses dengan perawatan stem cells untuk aging, dok? Mungkin bisa dibantu jawab dulu, dokter. Ya, Silakan. Ya, ini dari Bu siapa tadi, Bu Dewiati ya. Larasati, betul. Dari Bu Ya, Larasati. makasih nih Bu Sati. Dermatitis atopik ataupun psoriasis ini salah satu gangguan kulit ya yang bisa disebabkan karena alergi atau autoimun. Nah, ini menarik. Alergi atau autoimun. Nah, menariknya lagi kondisi ini mulai banyak muncul pasca COVID-19. Ya, apakah itu juga faktor dari long COVID? Kita masih terus mempelajarinya. Atau bahkan karena vaksin COVID yang waktu itu yang lagi rame-ramenya ya. Nah, untuk namanya autoimun, tentunya banyak faktor yang menyebabkannya. Salah satu bisa karena genetik, bisa karena kekurangan vitamin D3-nya, atau bisa juga karena makanan-makanan tertentu yang menyebabkan intoleransi. Makanya biasanya saya tuh mengajak mereka itu melakukan pemeriksaan GenMe Life atau NutriGenMe Life. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui gen-gen tubuh pasien tersebut. Ya, dan itu pemeriksaan cuma 1 kali seumur hidup, tidak berulang-ulang gitu, karena gen-gen itu dibawakan. Nah, karena supaya kita juga tahu makanan jenis apa yang pasien ini tersebut alergi atau tidak cocok, yang menyebabkan itu terjadinya faktor munculnya psoriasis atau dermatitis atopik. Karena kedua penyakit ini seringkali hilang timbul, ada kadang masanya hilang, kadang masanya muncul lagi. Dan faktor yang sangat menyebabkan munculnya juga karena faktor stres, salah satunya. Ya, jadi itu poinnya. Nah, apakah peran stem cell dan sekretom bisa membantu? Ya, dari beberapa penelitian itu bisa membantu untuk bisa mencegah terjadinya pengulangan atau reaksi terjadinya kembali lagi penyakit tersebut. Nah, tentunya pemberiannya ini bisa dilakukan dengan jarak periode tertentu dengan berapa kali, terus kemudian di maintenance. Ya, harapannya kalau mau tidak pakai lagi sekretomnya, ya itu tadi ada 3, hindari stres, susah tentunya. Ya, yang kedua jaga makanan yang menyebabkan atau men-trigger munculnya lagi, dan yang ketiga adalah pola hidup yang sehat dengan exercise dan juga dicek apa namanya vitamin D3 dan sebagainya. Jadi itu mungkin sebagai solusi dari apa namanya mengatasi penyakit ini, dan kalau lebih dalam lagi tentunya konsultasi sama dokter Ratna ya di klinik gitu ya supaya lebih mendapatkan arahan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Demikian Bu Ayu.
Ya, baik Dokter Sandi. Wah, ternyata memang sangat kaya sekali ya kalau kita bahas terkait dengan sekretom gitu ya, Dok ya. Nah, kebetulan pas banget nih karena banyak sekali dokter mohon izin karena banyak pertanyaan yang tentang perawatan gitu ya. Hmm. Jadi kita coba lihat dulu mungkin dari siang hari ini ada Dokter Ratna kah di sini? Mungkin bisa dibantu Dokter Ratna. Masya Allah, sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait sekretom? Karena pembahasan kali ini sangat menarik sekali, Dok, kebetulan. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Iya, terima kasih kembali. Dengar ya suara saya lancar ya? Sangat jelas, Oh, Dokter. lancar. Iya. Oke. Halo, Dokter Sandi, Halo, apa Dokter Ratna, kabar? salam ketemu lagi. Iya, ini memang sebuah ilmu baru ya, jadi sebuah teknologi baru dan Hayu pun menganggap ini sama seperti tagline-nya Regenik. Sebenarnya ini adalah harapan baru ya. New hope, new life ya. Terkadang kita memiliki problem-problem tubuh atau mungkin kulit kita yang kita kadang apalagi yang harus kita berikan untuk treatment gitu. Nah, ini sekretum adalah salah satu harapan baru, termasuk di dalamnya ada stem cell juga. Nah, kalau saya pengalamannya kemarin itu sebelumnya kan kita dikasih tahu tentang sekretom ya Dokter Sandi ya. Ya. Terus kemudian saya juga visit, tadi videonya juga sudah ada. Nah, di situ ternyata banyak sekali yang saya dapat tuh pada saat visit. Nah, jadi salah satunya adalah begini. Jadi ketika semuanya saya mengikuti dermatologi conference nih di luar negeri, gitu, ya ada beberapa expert yang mengatakan bahwa sekretom ini adalah buangan dari stem cell. Nah, oleh karena itu kadang ada beberapa expert yang mungkin kurang menyetujui tentang sekretom. Nah, tetapi setelah saya mengunjungi Regenik nih kemarin, ternyata itu harus kita lihat dari manufakturnya dulu. Nah, seketat apakah terus bagaimana proses produksinya di manufaktur. Nah, ternyata di Regenik ini memang produksinya itu berbeda antara stem cell dan sekretom. Jadi stem cell diproduksi sendiri, sekretom pun diproduksi sendiri gitu. Sehingga sekretom bukan buangan dari stem cell. Bahkan ketika dijelaskan sama dokter Hari pun, ketika Regenik ini memproduksi sekretom, justru ketika stem cell-nya sudah selesai ya, sudah berapa kali diambil sekretomnya, dibuang aja ininya selnya. Nah, jadi itu eh, suatu istilahnya pencerahan bagi saya bahwa oh oke, ketika kita menggunakan teknologi seperti mungkin stem cell ataupun sekretom, maka kita harus benar-benar memilih manufaktur mana nih gitu yang memproduksi. Apakah dia secara kualitas memang bagus dan memang fokus produksinya untuk memproduksi sekretom ataupun stem cell yang baik. Nah, ini jadi Regenik ini menjadi eh, satu-satunya yang selama ini kita tahu yang memproduksi stem cell dan sekretom dengan produksi yang terpisah. Nah, itu yang pertama, Dok. Terus kemudian yang kedua, mungkin teman-teman di sini ya yang audiens dari webinar ini pernah mendengar isu mengenai di TikTok kalau nggak salah ya, bahwa hati-hati sekretom kalau donornya ada penyakit nanti akan ketularan penyakitnya. Nah, itu kemarin isu yang sempat kita lihat di TikTok. Nah, Hmm. itu kembali juga ketika kita visit Regenik ini sudah mengantongi izin dari Kemenkes dan BPOM. Dan kalau saya melihat dari prosesnya, untuk mendapatkan izin itu sangat sulit gitu. Dan sehingga persyaratannya sangat ketat. Termasuk kemarin saya lihat ya di manufakturnya itu hanya untuk pengaturan udaranya aja, biar steril, itu seperti Dokter Sandi tadi bilang bahwa tidak menggunakan antibiotik ya untuk tidak menciptakan false. Nah, itu untuk menciptakan udara yang steril aja, instalasi udaranya itu satu lantai sendiri. Gitu. Sehingga nggak mungkin memproduksi stem cell ataupun sekretom diproduksi oleh manufaktur yang kecil. Nah, gitu. Jadi kemarin, wah berarti sangat ketat sekali, apalagi dengan pemilihan donornya. Donornya pasti sangat ketat. Dan kalau kita lihat penjelasan dari Regenik, memang screeningnya sangat ketat ya. Bahkan ada screening mengenai DNA-nya juga ya, Dok.
itu. Iya. Nah, selain apa penyakit-penyakit yang lain gitu. Jadi apa audiens atau high friend nggak perlu khawatir karena kalau di Hayu sendiri kita pasti akan menggunakan bahan yang dimana kita pastikan apakah ini sangat berkualitas dan secara apa prosesnya terjamin apa tidak dan secara legalitasnya memang sudah diakui atau tidak. Nah, itulah yang kita pilih, yang Hayu pilih kita gunakan dan kita gunakan sekarang adalah Regenik nih, sekretom dari Regenik. Terus kemudian pada waktu itu sebelum kita berikan kepada Hi Friend nih dok, ini kan kemarin kita baru launching tanggal 13 kemarin ya untuk sekretom. Nah, padahal sebelum itu di research and development-nya Hayu itu lama dok kita trialnya. Jadi beberapa bulan. Jadi Hayu kalau ingin melaunching treatment, kita nggak asal apa yang lagi booming ya sekarang kayak gitu ikut-ikutan enggak kita. Jadi kita proses trial di R&D itu beberapa bulan sebelum kita beneran launching sekretom tanggal 13 kemarin. Nah itu trialnya mungkin dimulai dari saya sendiri, keluarga saya, di mana kita memperbaiki osteoartritis atau mungkin peradangan tulang yang lain atau mungkin kasus-kasus kesehatan yang lain. Terus karena memang hasilnya cukup signifikan dan saya sih wow sih dok. Jadi contoh ada kasus peradangan tulang yang dimana sudah berbulan-bulan kita bisa menghilangkan nyerinya itu dalam waktu 1 hari itu bagi saya itu wow banget ini teknologi bagus banget. Nah sehingga akhirnya kita masukkan ke dalam trial R&D. Waktu itu kita trial untuk kasus jerawat dan melasma. Dan memang untuk kasus jerawat itu bagus banget. Dalam 1 kali injeksi sekretom aja itu bisa meredakan peradangannya sudah sangat signifikan. Gitu. Dan juga dengan kasus pigmentasi dan kasus anti-aging atau peremajaan di kulit. Gitu. Sehingga akhirnya kita fix, oke, ini bagus gitu kan. Oke, bagus dan kemudian kita sudah visit labnya juga dan memang terbukti terpercaya ya Regenik ini. Akhirnya kemarin tanggal 13 kita launching nih memberikan yang terbaik nih dok melalui bahannya dari Regenik, treatmentnya melalui Hayu Clinic, kita memberikan treatment yang terbaik untuk para high friend atau untuk para wanita yang ada di Indonesia. Ya, saya sebagai perwakilan Hayu berterima kasih terhadap Regenik, Dr. Sandi dan tim yang sudah sangat support sekali dengan Hayu. Ya, terima kasih Dr. Sandi. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ratna. Pengalamannya luar biasa dan ternyata memang betul ya. Jadi sekretom yang sudah kami sediakan di klinik itu memang seperti yang tadi disampaikan Dokter Sandi, mulai dari kualitasnya, mulai dari apa quality controlnya, bahkan teknologinya, pabriknya pun kita sampai kunjungi begitu. Dan sangat luar biasa memang. Jadi seperti yang pesan dari Dokter Sandi tadi adalah, jadi jangan asal ambil sekretom gitu ya dok ya. Jadi harus ditanyakan dulu nih sekretomnya seperti apa, bahannya, kemudian sumbernya gitu. Karena memang banyak bertebaran yang mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dibutuhkan begitu. Nah, melanjutkan tadi Dokter Sandi dan Dokter Ratna mungkin ya yang masih bergabung. Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul dok. Mungkin 1 kali pertanyaan lagi diperbolehkan ya Dokter Sandi. Jadi dari Kak Heni Selvia, izin bertanya dok, apa efek samping dari treatment turunan stem cell ini dan apa berpengaruh dengan metabolisme setiap orang? Dan apakah aman untuk yang lagi menjalankan program hamil atau yang sedang hamil maupun menyusui? Terima kasih. Mungkin bisa dibantu Dokter Sandi. Ya, pertama-tama terima kasih juga sama Dokter Ratna yang memang luar biasa ya. Kita cukup turut mendapatkan kehormatan untuk bisa berkolaborasi dengan Klinik Hayu. Karena saya lihat tadi ceritanya Dokter Ratna, ternyata untuk menggunakan suatu produk, Klinik Hayu tuh nggak langsung ikutan kayak FOMO gitu ya, ngikut-ikutan lagi tren ya, tapi melakukan risetnya dulu. Bahkan saya juga cukup surprise Dokter Ratna sebagai founder Klinik Hayu datang ke pabrik untuk melihat visitasi gitu ya. Saya baru pertama kali melihat seorang klinik yang mau menggunakan produk itu melakukan visitasi dulu, mempelajari dulu, itu luar biasa. Jadi saya mendapatkan kehormatan juga bisa berkolaborasi. Nah, sekarang menjawab pertanyaan tadi. Ya, sekretom itu
kembali lagi kalau keamanan dan keefektifannya, kita kembali lagi melihat 3 hal tadi. Yang pertama adalah tempat produksinya. Nah, tempat produksinya itu yang paling mudah adalah tanyakan apakah ada izin sertifikasi produksi sekretom yang baik dan benar. Nah, itu yang menjadi poinnya. Nah, kalau di Klinik Hayu jelas ya, karena tadi sudah Dokter Ratna sudah cerita dan sudah lihat pabriknya ya. Teman-teman semua sudah Bapak Ibu juga udah pernah lihat secara video ya. Mungkin kalau kapan waktu mau lihat pabriknya langsung dipersilakan kalau ada yang mau kunjungan karena banyak juga masyarakat yang ingin melihat pabrik stem cell itu seperti apa. Cuman perlu waktu gajian gitu ya. Nah, yang bahayanya kalau produk sekretom ini tidak atau berasal dari pabrik yang tidak jelas atau bahkan klinik yang tidak jelas. Kenapa? Karena kalau tadi seperti contohnya berwarna merah itu kan mengandung fenoret atau menggunakan antibiotik. Nah, ini efek sampingnya banyak pasti. Karena bahan yang membuat efek samping itu terjadi bukan karena sekretomnya tetapi bahan-bahan pembawanya yang disebut tidak murni sekretom gitu ya. Nah, ini yang hati-hati karena resikonya bisa macam-macam. Bisa terjadi reaksi alergi yang hebat, bisa terjadi keganasan, bisa terjadi kerusakan organ. Nah, ini yang mesti hati-hati. Kerusakan organ cukup beresiko ya. Nah, itu. Nah, lalu kemudian apakah bisa diberikan pada ibu hamil, wanita menyusui? Sebenarnya tetap saya tidak sarankan ya, tidak sarankan kalau ibu hamil, wanita menyusui. Kenapa? Karena begini, produk ini kan belum pernah dilakukan secara luas untuk uji keamanan bagi ibu hamil dan sebagainya. Namun, kalau kita pernah lihat waktu masa pandemi COVID-19, banyak juga kan ya ibu-ibu hamil yang kena COVID-19. Nah, ini salah satunya mereka menggunakan sekretom ya diinjeksikan dan penggunaannya juga cukup agresif ya untuk mengatasi badai sitokin. Sehingga hasilnya cukup menjanjikan, artinya apa? Si ibu hamilnya ini aman-aman saja, anaknya lahir juga aman-aman saja. Namun itu kan kondisi yang urgensi, kegawat daruratan ya. Nah, itu yang bisa. Tapi kalau untuk kecantikan lagi hamil 3 bulan, 4 bulan, saya mau wajahnya cantik dan sebagainya. Ya nanti aja setelah melahirkan dan menyusui gitu ya, baru dioplas lagi wajahnya di Klinik Hayu gitu ya. Karena tanggung kalau lagi hamil diperbaiki itu tetap aja karena faktor-faktor hormon ya, ada strie. Nah, strie juga bisa diatasi nanti dengan sekretom. Ada melasma atau warnanya agak hitam ya, itu semua pasti karena faktor hormon ya. Jadi jangan pada saat itu diperbaiki wajahnya. Demikian, Pak Yu. Ya, baik dokter. Terima kasih. Jadi memang kondisi-kondisi tertentu tidak bisa dilakukan gitu ya dok ya, karena memang kondisi manusia juga pasti yang seperti yang tadi dokter sampaikan bahwa hamil gitu ya, karena kan memang kasihan janinnya juga nanti jangan-jangan janinnya juga yang kena imbasnya gitu. Jadi eh, dokter mohon maaf izin sekali ini karena masih ada yang raise hand dok. Boleh banget ya satu kali pertanyaan lagi dokter? Boleh, boleh. Karena masih ternyata memang pembahasannya sangat luar biasa ini dokter. Jadi banyak banget yang raise hand sampai dengan di siang hari ini menjelang kita penghujung acara. Ini izin bertanya dari Apriliana Cahya. Ini kebetulan dari Depok, Dokter Sandi. Eh, Terkait sekretom dan eksosom, ini kan merupakan protein yang digunakan untuk melakukan komunikasi antar sel. Apakah ini bersifat personal? Dan apakah akan ada kemungkinan treatment tersebut itu berakibat pada reaksi alergi, mengingat sel setiap manusia itu unik sistemnya, Dokter Sandi. Mungkin bisa dibantu, Dokter. Izin. Mohon maaf, Ya, terima kasih. makasih. Jadi kembali lagi kita perlu melihat tadi ya sekretom dan eksosom tidak mengandung sel. Jadi karena tidak mengandung sel atau stem cell, jadi reaksi alerginya jauh lebih rendah atau hampir tidak ada. Ya. Namun ya kembali lagi tadi kalau produksinya yang tidak baik tempatnya ya bisa terjadi reaksi alergi karena faktor dari fenoretnya ataupun antibiotik yang diberikan. Namun kalau yang tempatnya sudah seperti yang dipakai oleh Klinik Hayu nanti dengan Regenik, ini resiko alerginya jauh-jauh sangat kecil.
Apakah 100% tidak ada reaksi alergi? Nggak bisa saya menyebutkan seperti itu. Kenapa? Karena orang dengan suntik vitamin aja bisa muncul alergi. Jadi nggak semua orang 100% bebas alergi. Ada orang-orang tertentu sangat-sangat hipersensitif terhadap alergi. Jadi tapi resiko itu sangat-sangat kecil terjadi. Jadi tidak apa namanya, tidak boleh dikata lebih aman jauh lah gitu ya, untuk reaksi alerginya hampir tidak ada. Seperti itu. Nah, sekarang saya sedikit menjelaskan tambahan lagi ya mengenai sekretom dan eksosom. Hati-hati Bapak Ibu tentang eksosom-eksosom ini karena banyak eksosom sekarang ini yang dijual atau dipromosikan di klinik-klinik dan biasanya eksosomnya itu berasal dari luar negeri, yaitu seperti Korea, dari Taiwan dan sebagainya. Nah, saya sudah mempelajari eksosom yang masuk ke Indonesia yang digunakan di klinik-klinik tertentu ini adalah eksosom yang sebenarnya abal-abal. Oh, kok bisa sebut abal-abal? Karena mereka itu menggunakan eksosomnya itu dicampur dengan bahan-bahan growth factors atau faktor pertumbuhan. Tadi yang seperti disampaikan di slide saya, eksosom itu sama sekali tidak mengandung growth factors atau faktor pertumbuhan. Jadi kalau penggunanya dicampur dengan growth factors atau faktor pertumbuhan, ini berarti bukan eksosom. Artinya ini eksosom yang abal-abal. Nah, yang kedua adalah yang kita nggak tahu lagi growth factors yang dipakai itu untuk pencampur eksosom yang abal-abal tadi, itu growth factors apa jenisnya. Kalau growth factors itu adalah growth factors sintetik buatan atau rekombinan yang disebut rekombinan, itu kalau Bapak Ibu coba ngelihat aja di Google ya. Saya mau dong growth factor seperti misalnya apa? Keratinosid growth factor KGF atau IGF lah, insulin growth factors atau apapun juga ya. Ketik aja itu banyak dijual di Tokopedia aja dijual gitu ya. Harganya mungkin sekitar 2 juta, 3 juta satu satu file gitu ya. Nah, ini hati-hati. Ini growth factors rekombinan yang tidak boleh masuk dalam tubuh kita. Kenapa? Karena growth factors ini kalau dipakai atau digunakan yang rekombinan seperti ini bisa beresiko. Resikonya apa? Keganasan. Jadi mesti hati-hati ya untuk eksosom-eksosom yang abal-abal yang masuk ke Indonesia ini kita mesti apa ya? Mesti tanyakan kepada dokter, dok ini eksosomnya ada growth factors enggak nih? Eksosom murni atau bukan nih? Ini eksosomnya sudah ada izin enggak dari Badan POM untuk disuntikan. Nah, ini banyak sekali kan sekarang ini lagi marak ya Badan POM mensinyalir banyak produk-produk kosmetik yang dipakai topikal tapi penggunanya disuntik. Nah, ini kan mesti kita lebih cermat dan menjadi konsumen yang bijaksana. Demikian mungkin yang bisa saya jawab, Bu Ayu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Sandi. Jadi kita mungkin sedikit banyak jadi tahu rahasia apa di balik turunan stem cell ini ya Dok ya. Karena memang sangat menarik sih pembahasannya. Ini kalau dibahas cuma sejam 2 jam kayaknya nggak cukup waktunya gitu ya Dok ya. Apalagi ditambah dengan, kami, apa, amazing sekali dengan melihat pabrik yang tadi dikunjungi sama Dokter Ratna gitu ya. Jadi memang, bukan hanya kualitas tapi benar-benar kita melihat dari tahapan by tahapannya itu sangat detail sekali gitu untuk masalah stem cell ini gitu. Jadi, terima kasih Dokter Sandi sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan sama audiens dan rekan-rekan semua yang sudah memberikan pertanyaan terima kasih banyak dan mohon maaf sekali kami belum bisa untuk, mengakomodir semua pertanyaannya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih jadi, apa ya, kekepoan gitu ya, penasaran seperti apa, stem cell, eksosom dan lain-lain, mungkin bisa langsung aja di drop down di mungkin kolom, di Instagram kami begitu ya untuk pertanyaan lebih lanjutnya karena memang keterbatasan waktu jadi mohon maaf sekali. Nanti mungkin bisa di next kesempatan atau webinar-webinar yang akan datang mungkin bisa kita coba, akomodir seperti itu. Dan untuk, pilihan pertanyaan-pertanyaan yang nanti, jadi yang terbaik begitu ya, nanti akan kita informasikan di kemudian hari ya, pastinya untuk 2 pertanyaan yang paling baik ya, nantinya itu akan kita umumkan untuk mendapatkan hadiah Secretom. Wah, Secretom ini kalau di Hayu senilai 2,449 juta.
Dan itu nanti akan di kolom story IG ya di Instagram. Jadi baik yang belum follow gitu ya, bisa langsung follow aja di Instagramnya Hayu. Nanti akan kita share di story-nya. Nanti siapa aja yang untuk jadi pemenangnya, untuk 2 orang pemenang. Ya, pertanyaan yang paling baik untuk free treatment sekretom. Nah, langsung banget nih Dokter Sandi. Tadi sudah dapat pembahasan tentang sekretomnya. Dan langsung ya, nanti bagi 2 orang pemenang yang akan dipilih oleh admin kami, nanti akan kita share di story Instagram. Jadi pastikan Anda sudah follow, sudah ngikuti, jadi nanti insya Allah akan kita umumkan di tanggal 24 Juni mendatang insya Allah. Jadi stay tune untuk pemenangnya siapa kira-kira, atau jangan-jangan saya kali ya. Kayaknya nggak mungkin deh, saya nggak tanya. Saya ngikut Dokter Sandi aja deh, siapa tahu dapat ini stem cell gratis. Baik, ya, jadi seperti itu. Dan jangan lupa nanti yang bagi yang sudah absen, itu nanti bisa langsung dapat free untuk free gift voucher-nya. Dan untuk treatment-treatment sekretom tadi ya yang sempat mungkin tersampaikan oleh Dokter Ratna, Dokter Sandi, itu juga tersedia di Hayu Skin Clinic. Jadi saat ini juga sudah tersedia. Jadi sehingga nanti kalau misalkan mau treatment bisa langsung banget untuk reservasi. Dan juga tadi untuk apa ya, untuk melihat gitu ya kondisi tubuh kita seperti apa. Sempat tadi di-spill sama Dokter Sandi bahwa ada Genmi Life ya, itu pun juga sudah tersedia di Hayu. Jadi rekan-rekan semuanya bisa banget untuk melakukan tes gitu ya, Genmi Life di Hayu Skin Clinic, dan tentunya jangan lupa untuk reservasi terlebih dahulu di cabang terdekat. Dan tidak lupa untuk untuk diskon-diskonnya juga masih ada banget ya untuk promo-promonya gitu ya. Mumpung di bulan-bulan ini, di bulan Juni kita banyak banget promo mulai dari ada SRP eksklusif, terus kemudian ada beauty deals, dan juga jangan lupa untuk vouchernya tadi yang sudah didapat nanti ya insya Allah bisa dipakai juga langsung di Hayu Skin Clinic yang cabang terdekat. Dan yang paling baru, ini ada banget diskon 40% yang itu nanti akan disampaikan saat treatment launching ya yang sudah berjalan di hari ini di tanggal 13 kemarin. Baik, itu karena kita sudah memasuki di penghujung acara, nggak kerasa Dokter Sandi sudah 1 jam menemani kita di sini. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya terhormat sekali sudah mengenal Dokter Sandi. Terima kasih sudah hadir dan join di tengah-tengah kami. Mudah-mudahan Dokter Sandi sehat, bahagia, dan dilancarkan semua aktivitasnya. Pastinya banyak sekali, sepertinya akan terbang ya sebentar lagi ya Dok ya. Itu. Jadi terima kasih banyak Dokter Ratna tadi juga sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Dan terima kasih karena sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah hadir. Untuk rekan-rekan semuanya yang sudah join. Kami akhiri untuk di siang hari ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini New Hope, New Life ya seperti tagline-nya tadi jadi Regenik, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di webinar yang akan datang. Terima kasih Dokter Sandi, terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata untuk di siang hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan bahagia. Dan terakhir, salam semangat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Sandi. Terima kasih semuanya, Ya, sehat. terima kasih. Terima kasih untuk semuanya.